Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Montria Sintia Dewi dari Prodi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik bayi. Nah, adapun tujuannya untuk mendeteksi kelainan bawaan bayi dan penyakit sejak dini. Beberapa manfaat yang saya ketahui yaitu mengetahui masalah kesehatan sejak dini. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup bayi, dan yang ketiga yaitu menjaga kesehatan dan tumbuh kembang pada bayi. Selanjutnya yaitu anamnesis. Anamnesis sendiri yaitu merupakan hasil pengkajian yang saya sudah lakukan kepada bayi dan ibu. Itulah yang dimaksud dengan anamnesis. Baik ibu, apakah boleh saya tahu nama anak ibu siapa? Nama anak saya Alia. Sudah. Untuk umur atau tanggal lahir anak ibu, apakah ibu tahu? 7 Maret Ibu 2020. Ya sudah, jenis kelaminnya perempuan ibu. Ya. Untuk agamanya Hindu. Anak pertama tuh. Anak pertama. Baik. Apakah boleh saya tahu nama ibu siapa? Nama saya Ibu Ayu. Umurnya berapa nih ibu? 26 tahun. Untuk agamanya sama nggih, Hindu. Sama Hindu. Untuk status perkawinannya kawin. Pendidikannya bagaimana ibu? Saya pendidikan terakhir saya SMA. Ya. Untuk pekerjaannya bagaimana ibu? Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Untuk penghasilannya tidak ada gitu. Untuk nomor teleponnya boleh saya tahu? 085 83 kali Sudah. 795 Sudah. 155. Sebelumnya apakah boleh saya tahu nama ayah dari anak ibu? Ion. Ya sudah. Untuk umurnya Sama 26 tahun, agamanya sama nggih. Oke, untuk pendidikannya bagaimana ibu? sama SMA juga. Saya SMA. Untuk pekerjaan suami ibu bagaimana? Swasta. Apakah ibu tahu penghasilan suami ibu? Gak tetap, soalnya jualan gitu. Gak tahu. Kira-kira per bulannya? Mungkin 1,5 atau 1 juta. Apakah ibu ingat nomor telepon suami ibu? Tidak. Tidak, yang penting saya pakai nomor telepon itu saja nggih. Alamat rumah ibu? Alamat saya dari Kelungkung. Untuk jaminan kesehatannya bagaimana? BPJS. Untuk keluhan atau alasan ibu berkunjung ke sini bagaimana ibu? Ini saya mau memeriksakan keadaan anak saya, Ibu. Anak-anak ya. Oke. Baik, boleh saya tahu riwayat internatal ibu untuk di masa kala 1 berapa lama nih? Kayaknya sekitar 14 jam ya. Untuk denyut jantung bayi ibu apakah normal atau tidak normal? normal. Untuk selaput ketubannya apakah sudah pecah ibu? Di kelas 1 belum. Untuk penyusupan molasenya apakah ada? Tidak. Tidak ada. Untuk penyulitnya atau komplikasi lain tidak ada ya. Baik. Untuk di kala 2 apakah ibu masih ingat berapa lama kala 2 itu? Kalau 1 jam. Lupa ini. Tidak apa. Untuk denyut jantung janin ibu apakah normal atau tidak normal? Untuk selaput ketubannya apakah sudah pecah? Di kelas 2 sudah. Sudah pecah. Nah, karena sudah pecah, boleh saya tahu untuk warna air ketuban ibu bagaimana? Jernih? Jernih ya. Nah, untuk konsistensinya apakah cair, encer? Encer kok kayak keluar kencing gitu. Apakah ibu mencium bau dari air ketuban ibu? Iya. Seperti amis? Bau amisnya. Untuk jumlahnya berapa banyak nih ibu? Waktu ini sedikit Ibu keluarnya. Oh, sedikit ya. Tidak sampai 1 liter. Kurang lebih. Soalnya nggak terasa. Untuk penyusupan molasenya Ada. ya. Untuk
operasi atau penyulitnya? Tidak ada. Baik, untuk penolong persalinan ibu kemarin, bidan. Iya. Untuk cara bersalin ibu pakai cara spontan dengan alat Iya, spontan. Untuk kondisi anak saat melahirkan, apakah bernapas secara spontan? Bernapas spontan. Oke. Untuk anak ibu apakah menangis? Nangis. Yes, ya. Untuk tonus ototnya, apakah tungkai, ekstremitas fleksi atau gerak? Beraktif. Oke. Untuk skor agarnya apakah ibu ingat? 7. Ya. Imunisasi menyusui dini apakah ibu lakukan atau tidak? Saya lakukan karena disuruh sama bidannya. Sudah. Apakah sebelum ibu hamil atau sesudah ibu hamil ibu punya penyakit? Tidak Ya. Untuk itu, untuk nutrisi dari anak ibu sekarang, bagaimana ibu? Untuk jenis minumannya apakah ASI? ASI. ASI ya. Untuk frekuensi minumnya berapa kali dalam sejam? 2 kali. 2 kali ya. Sejam. Untuk jumlah minumnya berapa mili bu untuk sekali minum? 30 sampai 35 mili. 35. Baik, tidak ada makanan lainnya yang diberikan. Untuk eliminasi buang air besarnya, frekuensi dalam sehari berapa kali nih bu? Baru sekali. Sekali ya. Untuk konsistensinya berapa? Lembek ibu. Oke. Untuk warna fesesnya? Apa ya namanya? Coklat, kuning, agak kehijauan. Apakah ada masalah ibu dalam BAB anaknya? Enggak sih. Tidak ada ya. Untuk buang air kecilnya, frekuensi dalam sehari berapa kali bu? Banyak ibu, kayak sekitar 4 sampai 5 kali. Ya. Untuk konsistensinya berapa? Cair. Untuk jumlahnya kira-kira berapa ibu? Kalau di 1 liter 1 liter ya. Apakah ada masalah dalam BAK anaknya? Tidak Ya. Untuk lama istirahat anaknya dalam sehari berapa nih bu? kayak istirahat bangun bentar gitu kayak gitu 10 jam ada. Jam ya. Apakah ada masalah dalam menidurkan anak ibu? Enggak, cuma lebar. Untuk penerimaan ibu atau ayahnya dalam anak ibu ini, apakah diterima anaknya atau tidak? Pasti ibu karena anak pertama. Nah, untuk pengasuh anak dominan dilakukan oleh siapa? Saya dan suami sih giliran. Ya, sudah. Apakah ibu berencana untuk mencari babysitter untuk mengasuh anaknya? Enggak. Ya. Untuk hubungan interkeluarga ibu, apakah harmonis atau tidak? Astagfirullahaladzim. Ya, semoga terus harmonis nih ibu. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga, siapa? Suami biasanya. Ya. Karena ini anak pertama ibu, berarti belum ada saudara ya. Untuk kebiasaan orang tua itu, apakah ibu atau ayahnya sering mengonsumsi alkohol atau merokok ibu? Tidak ada tidak domisili. Baik, untuk pengetahuan ibu tentang tanda anak sakit, apakah ibu tahu? Tahu sedikit tahu. Ya. Untuk asuhan dasar anak, apakah ibu tahu? Tahu ibu karena sering membaca-baca di buku. Untuk tumbuh kembang anak, apakah ibu tahu? Tahu. Untuk stimulasi perkembangan anak, apakah ibu pernah mendengar atau ibu tahu bagaimana? Kalau stimulasi itu kayak melatih motoriknya, stimulasi sensori, kognitifnya tahu. Tahu nih bu ya, nanti untuk secara jelasnya ibu bisa juga baca di buku KIA ya. Nah untuk itu sudah selesai ibu, apakah nanti selanjutnya saya juga akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Apakah ibu setuju? Setuju. Nah jika ibu setuju, saya akan siapkan alat-alat dan obatnya terlebih dahulu ya. Nanti ibu bisa tunggu di sini. Saya mau menyusui anak saya dulu. Saya siapkan obatnya ya. Baik, di sini saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu. Baik, jika sudah, buka semua alat-alat yang akan digunakan. Baik, sekian video dari saya.
Selanjutnya kita menggunakan celemek. Selanjutnya menggunakan basket. Selanjutnya cuci tangan kembali. Lalu menggunakan handscoon. Baik, APD sudah semua digunakan. Baik, selanjutnya kita buka selimut bayi. Isi adik. Lalu buka satu kancing baju bayi. Kita cek suhu tubuh bayi. Kita ukur. Bayi untuk suhunya normal 36,7 derajat Celcius. Lalu kita buka semua kancing baju bayi. Baik. Setelah itu kita cek berapa respirasi dan denyut jantung bayi. Ini dilakukan selama 1 menit. Baik, semuanya normal. Untuk respirasinya 31 kali per menit dan untuk detak denyut jantung janinnya 120 kali per menit. Setelah itu kita buka semua pakaiannya. Permisi adik, kita buka pakaiannya terlebih dahulu. Permisi ya. Baik, selanjutnya kita timbang bayi. Baik, untuk berat badan bayi normal 3,5 gram. Selanjutnya kita ukur panjang bayi. Jadi baik, untuk panjang bayinya 50 cm. Ini adik. Udah. Selanjutnya kita ukur lingkar kepala. Ini adik. Baik, untuk lingkar kepalanya normal 35 cm. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pengukuran lingkar dada. Sini adik ya. Maaf ya.
cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada area kepala. Baik, untuk suturannya tidak ada molase, normal. Untuk ubun-ubun kecil maupun ubun-ubun besarnya normal, sedikit cekung, tidak ada benjolan atau pendarahan. Untuk area matanya, skleranya putih, normal, dan konjungtivanya berwarna merah muda. Baik, selanjutnya kita akan mengecek refleks glabella. Nah, caranya kita taruh jari telunjuk kita di sela-sela alis. Apabila jari mata bayi mengedip, berarti refleks glabellanya positif. Baik, karena bayi mengedip berarti refleks glabellanya positif ya. Selanjutnya kita cek area hidung. Kita lihat untuk cuping hidungnya normal. Selanjutnya kita cek pada area mulut. Untuk area mulutnya mukosanya lembab, tidak ada kelainan di langit-langit. Selanjutnya kita cek refleks rantingnya, rutinnya, dengan cara menaruh jari kelingking di ujung mulut bayi. Apabila bayi menoleh berarti refleks rutinnya positif. Kita cek. Baik, karena bayi menoleh berarti refleks rutinnya positif. Selanjutnya kita cek refleks swallowing dengan cara menggunakan jari kelingking dan dialasi dengan kasa steril. Kita taruh di ujung mulut bayi. Apabila bayi menghisap berarti refleks swallowingnya positif. Baik, karena bayi menghisap berarti refleks swallowingnya positif. Kita taruh kasa steril yang sudah dipakai di bengkok. Baik, selanjutnya kita akan mengecek pada bagian telinga apakah simetris. Baik, untuk bagian telinganya simetris dan untuk kebersihannya ini bersih ya. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada area leher. Baik, tidak ada benjolan atau pembengkakan. Selanjutnya kita cek refleks tonic neck dengan mengangkat kepala bayi apakah ditahan atau tidak. Permisi adik. Baik, karena bayi menahan berarti refleks tonic neck-nya positif. Selanjutnya kita mengecek refleks grabs, yaitu dengan cara menyentuh pada area telapak tangan bayi apakah bayi menggenggam. Jika bayi menggenggam berarti refleks grabs-nya positif. Baik, bayi menggenggam berarti refleks grabs-nya positif. Selanjutnya yaitu lihat kembang kepisnya dada bayi. Baik, untuk kembang kempis dadanya itu simetris atau normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada area tangan. Baik, untuk bahunya, lengan, jari jemarinya normal. Untuk kuku, bagian kukunya kemerahan. Tangan sebelahnya normal. Untuk kukunya juga sedikit kemerahan. Selanjutnya yaitu mengecek abdomen apakah terdengar bunyi bising usus atau tidak. Baik, untuk pengecekan abdomen semuanya normal. Lalu kita akan mengecek tali pusat apakah ada pendarahan atau tidak. Baik, untuk tali pusatnya normal, tidak ada infeksi, tidak ada pendarahan. Baik, sekarang kita akan mengecek moro refleks dengan cara memukul tempat tidur. Jika bayi terkejut berarti moro refleks bayi positif. Baik, karena bayi terkejut berarti moro refleks bayi positif. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada area genitalia. Baik, untuk labia mayora sudah menutupi labia minoranya. Selanjutnya lubang anus ada. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada area kaki. Untuk jari jemari kaki lengkap, warna kuku merah muda,
Dari selanjutnya lengkap kuku berwarna merah muda. Selanjutnya kita periksa refleks stopping dengan cara mengangkat bayi apakah ada gerakan berjalan atau tidak. Permisi adik, kita cek refleks stoppingnya terlebih dahulu. Baik, karena ada berarti refleks stopping pada bayinya yaitu positif. Selanjutnya kita periksa pada area punggung bayi. Permisi adik, berikan sedikit goresan untuk melihat refleks galan dengan cara gores sedikit dengan halus. Karena bayi meliuk berarti refleks galannya positif. Permisi adik. Baik, karena semua pemeriksaan sudah selesai, kita pakaikan kembali pakaian bayi dari popok. Permisi adik, kita pakai popok ya. Usahakan tidak mengikat dengan kencang untuk tali popoknya. Selanjutnya kita memakaikan baju kembali. Permisi adik, kita pakai baju lagi ya. Boleh kakak pinjam tangannya? Adik, ya, nggak nangis, kakak pemeriksaan. Sarung kaki terlebih dahulu. Ya, oke, lagi satunya. Sudah, kita pakai topi kembali. Ini sih adik. Baik, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Bayi akan saya kembalikan ke ibunya. Baik ibu, ini anaknya saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Nanti mohon tunggu sebentar nggih, nanti saya akan melakukan pendokumentasian terlebih dahulu. Oke, baik ibu. Makasih ibu nggih. Nggih. Baik, karena semua sudah jangan jadi sekarang. Kita tutup kembali semua alat-alat yang sudah kita gunakan. Kita juga melepas semua APD. Selanjutnya kita buka nurse cap, masker, dan yang terakhir itu sarung tangan. Selanjutnya kita cuci tangan kembali.
Baik, pemeriksaan fisik sudah selesai. Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu untuk keadaan umum, keadaan warna kulit anak ibu yaitu putih kemerahan, untuk kesadarannya normal ibu, penuh kesadaran anak ibu ya. Untuk tanda vitalnya seperti suhu badan anak ibu normal 36,6 derajat Celcius, untuk respirasinya 31 kali per menit ya. Untuk denyut jantungnya itu 120 kali per menit. Nah, untuk berat badan ibu sekarang, anak ibu sekarang yaitu 3,500 gram. Sudah naik nih Bu. Sudah naik untuk, karena kan sebelumnya saya cek di buku KIA ibu itu anaknya ibu tuh pas baru lahir 3,200 Oh iya, gram. Untuk panjang badan anak ibu yaitu 50 cm. Untuk lingkar kepalanya 35 cm nih ibu. Untuk pemeriksaan fisik lainnya seperti dari kepala. Untuk mukanya normal, tidak ada odema atau pucat. Untuk kebersihan rambutnya bersih nih ibu. Untuk kondisinya untuk kondisi rambut anak ibu mudah dicabut. Untuk ubun-ubunnya cekung normal ibu. Untuk suturannya normal dan kelainan konjungtival pada kepala tidak ada ibu. Untuk matanya normal, tidak pucat pada konjungtivanya. Untuk seleranya putih ibu, sama seperti kepala, tidak ada kelainan konjungtival. Nah, untuk hidungnya itu, untuk napas di hidung ada, pengeluaran pada hidung tidak ada. Selanjutnya yaitu mulut, untuk mukosa mulutnya lembab ya ibu, normal itu. Untuk lidahnya bersih, gigi nakalnya tidak ada. Untuk telinganya simetris ibu, untuk kebersihannya bersih. Nah, untuk kelenjarnya sama, tidak ada juga ibu. Nah, selanjutnya yaitu leher, pembesaran kelenjar tiroidnya tidak ada, pembesaran kelenjar limfanya tidak ada, bendungan venus juga larisnya tidak ada. Untuk kelainannya tidak ada juga ibu. Nah, di sini untuk semua refleks pada anak ibu normal ya ibu ya. Untuk dada dan aksilanya, tarikan interkostalnya tidak ada, suara nafasnya normal, payudaranya simetris, pengeluaran payudara belum ada. Untuk pembesaran kelenjar limfa atau aksilanya tidak ada. Nah, untuk kelainan yang saya temukan tadi tidak ada sini ke ibu. Untuk abdomennya, bentuk perutnya simetris, partiskalis ususnya ada, distensinya tidak ada, tali pusatnya kering. Untuk kelainannya tidak ada. Tidak saya temukan sih tadi. Selanjutnya yaitu karena bayi anak ibu perempuan, jadi labia mayornya sudah menutupi labia minor, pengeluaran pelupannya belum ada, kelainan pada genitalia tidak ada, lubang anusnya ada ibu. Untuk ekstremitasnya, odemanya tidak ada, kukunya merah muda, teraba atau teraba dingin. Untuk suhunya tidak ibu. Untuk kelainan pada bentuk kaki normal, kelainan pada jari tidak ada ibu. Untuk punggungnya tidak ada kelainan. Nah, karena itu sudah selesai, jadi ibu juga perlu melakukan beberapa hal nih ibu untuk memberikan aksi secara eksklusif setiap saat, setiap hari. Imunisasi anak sesuai dengan jadwal dan umur anak ibu nih, karena niki juga di buku KIA sudah ada nih ke ibu. Untuk kebersihan diri atau anak ibu dan lingkungannya perlu dijaga nih ibu. Jangan sampai ada barang-barang kotor di sekeliling rumah ibu. Nah, saya harap ibu juga bisa memantau perkembangan anak ibu nggih. Nanti jika anak ibu sakit atau ada tanda-tanda yang tidak baik pada anak ibu bisa segera datang ke sini lagi. Nah, untuk itu ibu juga bisa tetap menjaga agar ASI ibu lancar. Ibu juga bisa meminum suplemen atau vitamin untuk menambah kelancaran dari ASI ibu. Apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak, ibu sudah cukup. Thank you. Untuk buku KIA-nya saya kembalikan. Ibu juga bisa baca-baca di sana. Untuk itu terima kasih ke ibu. Itu saya pamit pulang bu. Hati-hati ibu. Saya antar. Baik, sekian video praktik dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan dalam video saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.